are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Hai, shalom, hai adik-adik. Sedang sekali kita berjumpa lagi. Iya, hari ini Jumat Agung. Ya, betul. Good Friday. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Hari Jumat Agung atau Good Friday itu adalah hari yang sangat penting buat kita semua, orang Kristen, umat Tuhan. Sudah tahu apa artinya Jumat Agung? Oh, nanti ya kita sama-sama belajar bersama apakah Jumat Agung itu. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke? Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan menolong kami semua berkumpul, beribadah bersama di hari Jumat Agung ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersama-sama memuji Engkau. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman. Dan Roh Kudus memimpin kami melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya. Tadi masih ingat tentang Jumat Agung? Ya, Jumat Agung adalah hari di mana kita memperingati kasih Tuhan. Kasihnya Tuhan yang besar sekali. Kasih Tuhan Yesus untuk kita semua. Untuk anak-anak, untuk papa mama, untuk semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus kita semua dari dosa. Ya, kita bersyukur sekali Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Karena pengorbanannya, kita semua yang percaya Tuhan Yesus, kita dapat ke surga. Benar, ke surga. Ke surga. Karena kasih pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, itu Jumat Agung. Adik-adik, kita harus terus minta kepada Tuhan. Roh Kudus memimpin kita, hidup kita. Supaya kita tidak berdosa lagi. Kita tidak mau berdosa dan membuat Tuhan sedih. Pengorbanan Tuhan yang begitu agung, begitu mulia, jadi sia-sia. Ya, kita mau sama-sama terus bertumbuh dalam anugerah Roh Kudus. Pertolongan Tuhan memimpin kita bertumbuh. Bagaimana kalau kita semua bersyukur kepada Tuhan? Kita memuji Tuhan ya, karena kasih-Nya yang besar. Oke. Yuk, kita semua bangkit berdiri. Yuk, kita akan bergerak bersama memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Yuk. Seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk membuat kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi, jika malaikat pun turut bernyanyi, jika 1000 lidah ikut memuji, takkan habis ceritakan kasih-Mu Tuhan.
terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Yeay, tadi kita memuji Tuhan bersama, seru ya. Wah, tadi tentang pena, tentang tinta, tentang kertas, bagaimana semua itu tidak bisa melukiskan, menceritakan kasih-Nya Tuhan. Hari ini, wah, cuacanya bagus sekali untuk piknik. Dan Kak Riki juga punya buku, bukunya bagus sekali. Kak Riki mau baca buku. Ada cerita yang keren. Adik-adik, mau dengar? Sebentar ya, Kak Riki akan ceritakan buat adik-adik semua. Oke? Nah, Tuhan menciptakan dunia ini dengan sempurna. Tidak ada ketakutan atau sakit penyakit. Dan manusia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetapi manusia berubah menjadi tidak taat kepada Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Sehingga Tuhan Yesus harus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan apakah kita kaya atau miskin, mempunyai banyak teman atau tidak punya teman, tua atau muda, atau juga bahkan anak-anak. Apapun kondisi kita, Tuhan datang untuk menolong dan menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit dengan kuasa-Nya. Bahkan Tuhan Yesus juga mengasihi orang yang berdosa. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi adik-adik, Tuhan mempunyai rencana yang istimewa, yang spesial, bahwa Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem itu untuk menebus kita semua yang berdosa. Nah, hingga pada nanti ketika Tuhan Yesus sudah besar, Tuhan Yesus dengan penuh kasih, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita semua. Ya, memang pada awalnya ada ketakutan, ada kekhawatiran bahwa Tuhan Yesus akan disalib. Tapi karena begitu besar kasih-Nya buat kita semua, Tuhan Yesus tetap taat. Tuhan Yesus tetap mau berkorban untuk kita semua. Ceritanya ini dapat adik-adik baca di Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Judulnya Di Taman Getsemani. Waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Tuhan Yesus mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Saat itu mulailah Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka Tuhan Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi
Janganlah yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu Tuhan Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan Tuhan Yesus kembali pula. Tuhan Yesus mendapati murid-muridnya sedang tidur, sebab mata murid-murid sudah berat. Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya di situ, lalu Tuhan Yesus pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Tuhan Yesus juga mengucapkan doa itu. Sesudah itu, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ya, itu adalah kisah yang terjadi, sungguh-sungguh terjadi pada malam hari sebelum Tuhan Yesus disalib. Ya, nah, Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus meskipun dalam takut, ada sedih, tapi dia tetap taat loh untuk menyelamatkan kita semua. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menghapus dosa kita, dan kita diberikan anugerah hidup yang kekal. Hadiah hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan nanti. Wah, puji Tuhan. Yeay. Senang sekali ya. Nah, kita memperingati Jumat Agung, Good Friday, karena kita memperingati kasih Tuhan yang besar. Memperingati anugerah keselamatan yang Tuhan beri buat kita semua. Tapi tahu tidak, apa yang harus kita lakukan untuk memperingati, untuk mengingat, oh ya, kasih Tuhan yang besar? Iya, betul. Ada 3. Ada 2 hal. Ada 2 hal, bukan 3. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan ya. Oke. Yang pertama, siap. Oke, siap ya. Yang sudah siap bilang, "Saya siap." Betul. Lagi-lagi, "Saya siap." Oke. Siap. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, yang pertama tadi ya. Nah, ingat, kita merasakan kasih Tuhan, maka kita perlu bersaksi. Apa? Bersaksi. Semua coba gini. 1, 2. Bersaksi. Lagi-lagi. 1, 2. Bersaksi. Bersaksi itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Iya, kita menceritakan bagaimana kasih Tuhan ada di dalam hati kita. Kita percaya akan penebusan yang Tuhan Yesus lakukan. Kasih Yesus masuk ke dalam hati kita. Dan menolong kita untuk menyaksikannya, menceritakannya. Bagaimana Tuhan sudah luar biasa bekerja. Iya, di Alkitab dituliskan loh, Tuhan Yesus berkata begini. Di Matius 28 ayat 19-20. Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskan, ajarkan mereka." Wah, adik-adik, kita semua diberikan anugerah untuk menceritakan kasih Tuhan, bersaksi. Iya, dan di Mazmur juga dituliskan bahwa ceritakanlah kebaikan Tuhan, ya, ke seluruh bangsa. Ya, maka yang bisa kita lakukan adalah bercerita, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang menghapus dosa kita. Ya, kepada siapa?
boleh pada kakak-kakak, adik-adik, boleh kepada papa mama menceritakan juga, atau om dan tante, kakek nenek, semua orang. Ya, boleh. Kita mau bersaksi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mau sama-sama mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu seperti begini. Mungkin ada ya orang-orang atau misalkan kakak, adik atau siapapun yang membuat hati kita sedih, atau pernah jahat, melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Nah, kita belajar mengasihi seperti halnya Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus juga memberikan contoh yang baik bahwa Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus mengampuni. Iya, Tuhan Yesus mengasihi semua orang, bahkan juga orang-orang yang mungkin waktu itu menangkap Tuhan Yesus, yang melempari Tuhan Yesus, yang mencambuk, orang-orang yang mencaci maki, yang mengejek. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Kita perlu belajar seperti Tuhan. Kita mengampuni, kita mengasihi, ya, semua orang. Ya, contohnya adik-adik mungkin belajar begini ya. Kalau mungkin sama saudara, sama adik, sama kakak, mungkin pernah berebut, kita belajar gini. Oh iya, aku mau belajar mengasihi. Ya kok, dulu Koko pernah bikin aku sedih loh. Aku pernah kena pukul. Tapi kok, aku mau mengampuni Koko. Aku mau mengasihi Koko. Aku mau melakukan yang terbaik. Kita mau jadi sama-sama jadi saudara yang saling mengasihi ya. Nah, itu adik-adik. Kita mengasihi karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, oke. Yang pertama, bersaksi. Yang kedua, mengasihi. Ya, dari sekarang sampai terus, adik-adik terus. Tetaplah bersaksi, tetaplah mengasihi. Oke? Yeay, itu tadi poin-poinnya. Jadi, pada Jumat Agung ini, kita semua mau melakukan yang terbaik. Ya, kita mau bersaksi, kita mau mengasihi, bahkan mengasihi mereka yang bikin kita sedih. Ya, kita mau mengampuni, mengasihi mereka. Oke? Nah, sekarang yuk, supaya kita semua semangat dan tetap mengingat, mari kita sama-sama lakukan ini. Siap ya, adik-adik? Siap. Oh, posisinya siap. Semuanya siap, gerak. Duduknya siap ya. 1, 2, 3. Aku mau, lagi dah. Aku mau mengasihi. Sebab kasih itu dari Allah. Bagus. Lagi ya. Sama-sama ya kita belajar ya. Aku mau mengasihi sebab kasih itu dari Allah. Wah, hebat. Lagi sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau mengasihi sebab kasih itu dari Allah. Ya, hebat. Dan tahu tidak adik-adik, gerakan yang tadi itu ada di dalam Alkitab. Ada ayatnya. Dan itulah yang menjadi ayat hafalan kita. Di 1 Yohanes ayat 7a. Oke. Begini ayatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih berasal dari Allah. Ya, sama-sama lagi ya, sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi.
Sebab kasih itu berasal dari Allah. Yeay, hebat. Wah, seru sekali ya hari ini. Ini sudah mau sore. Kakak mau balik dulu, pulang dulu. Ya, pulangnya dengan semangat. Semangat sudah mengenal tentang kasih Tuhan. Oke, sambil pulang kita memuji Tuhan sama-sama ya. Yuk. Ayo adik-adik, ya. Mantap, oke. Kita sama-sama memuji Tuhan. Oke, siap. Tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Oke. Wah, kasih Tuhan dalam dan lebar serta tinggi. Tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Wah, Kak Riki senang sekali bahwa adik-adik luar biasa. Hari ini kita beribadah bersama. Wah, kita merayakan Jumat Agung, Good Friday. Kita merayakan, memperingati kasih Tuhan yang besar. Ya, kasih Tuhan dalam, lebih lebar, lebih tinggi dari semuanya. Nah, sebelum Kak Riki masuk, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar. Oke? Mari kita semua lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami beribadah bersama. Kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami memperingati kasih Tuhan yang besar. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib menebus dosa kami semua. Terima kasih ya Tuhan bahwa Tuhan adalah Sang Juru Selamat satu-satunya. Hanya Tuhanlah ya Tuhan yang mampu menyelamatkan kami. Tuhan Yesus berdoa, kami semua berdoa ya Tuhan. Biar Tuhan menolong kami ya Tuhan
Tuhan memberikan kami anugerah keselamatan-Mu ya Tuhan. Kami semua membuka hati kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah ya Tuhan ke dalam hati kami, anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Allah kami ya Tuhan, hapuskan dosa kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kami. Tuhan memimpin hati kami semua, hidup kami. Kami mau belajar untuk taat, dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami semua anak-anak-Mu untuk bertumbuh ya Tuhan. Dari kecil sampai besar. Tuhan tolong kami semua mampu untuk mengasihi. Kami mau mengampuni ya Tuhan setiap orang yang mungkin menyakiti hati kami. Tuhan Yesus, Roh Kudus mampukan kami. Beri kami hati yang mau untuk mengasihi, mau memaafkan. Tuhan, pimpin kami semua juga mau berubah, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau bersaksi kepada orang-orang di sekitar kami, menyaksikan cintanya Tuhan yang besar. Bagaimana Tuhan hidup dalam hati kami, bagaimana Tuhan Yesus memimpin hidup kami, baik dari perkataan, tingkah laku kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami semua anak-anak-Mu jadi berkat, jadi terang dimanapun kami berada. Di keluarga, di sekolah, dimanapun, di komsel JG kami ya Tuhan. Tuhan pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Terima kasih. Anak-anak, mari kita semua mengangkat tangan kita semua. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang menciptakan kita semua, yang mempunyai rencana yang indah, senantiasa memimpin kita semua. Dan kasih pengorbanan penebusan Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, menolong kita semua untuk mengasihi sesama. Dan juga anugerah dari Roh Kudus, Sang Penolong Penghibur, senantiasa memampukan kita semua anak-anaknya melakukan yang benar bagi kemuliaannya. Terimalah ini semua ya anak-anak, dan teruslah menjadi berkat untuk kemuliaannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Oke, God bless you. Selamat Jumat Agung. Selamat merayakan kasih Tuhan yang besar. Bye. God bless you.